Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita akidah akhlak. Ada yang tahu materinya apa? Ya, kita sudah memasuki bab 4 ya anak-anak. Materinya tentang hormat dan patuh. Hormat dan patuh merupakan akhlak terpuji. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak yang terpuji, sebab akhlak terpuji akan mendatangkan banyak manfaat. Dengan akhlak terpuji, kita akan mendapatkan banyak teman, disayang keluarga, disenangi teman, dan lain-lain. Nah, di antara akhlak terpuji yang akan kita pelajari adalah hormat dan patuh. Ayo kita simak materinya. Oke, yang pertama adalah sikap hormat. Hormat adalah menghargai atau takzim, hikmat, dan sopan. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap hormat. Karena sikap hormat adalah salah satu akhlak terpuji dan termasuk sikap mulia. Kita harus hormat kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang lebih tua saja, kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja kita harus hormat. Nah, ada beberapa cara dalam menghormati. Yang pertama, cara menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, berpamitan ketika akan bepergian. Jadi sebelum kalian pergi, sebaiknya kalian berpamitan dulu ya, biar orang tua kalian tidak mencari. Nanti kalau kalian tidak berpamitan, orang tua kalian mencari. Wah, kemana ya anak saya? Kok tidak ada di rumah? Sekalinya kalian pergi tanpa berpamitan kepada kedua orang tua kalian. Yang kedua, mencium kedua tangan mereka ketika pergi. Jadi anak-anak, kita sebelum pergi, kita minta ridho dulu ya sama kedua orang tua kita cium tangan mereka. Yang ketiga, mendengarkan dan mentaati nasihat mereka, tentunya nasihat yang baik. Jadi ketika kita dinasihati oleh kedua orang tua kita harus taat dan patuh. Kita harus melaksanakan dan mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh kedua orang tua kita. Nah, sebenarnya masih banyak ya anak-anak cara menghormati orang yang lebih tua, tapi ini hanya beberapa saja, ini hanya contoh saja. Kemudian, ini yang kedua adalah cara menghormati guru. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya anak-anak. Tuh, mereka bagi-bagi hadiah ya. Mereka memberikan hadiah kepada guru-guru mereka. Dan gambar yang selanjutnya itu mereka sesi tanya jawab di kelas. Jadi salah satu cara menghormati juga kita harus sopan. Ketika kita ingin bertanya, kita mengunjukkan tangan dulu. Kita mengangkat tangan kita dan berkata, "Ustadz, ustazah, saya mau bertanya." Seperti itu. Oke, ini ada yang pertama ya. Jika berjumpa, mengucapkan salam. Nah, di sekolah MI Trubus Iman, kalian sudah diajarkan kan? Jika bertemu ustadz dan ustazahnya, kalian harus mengucapkan salam, harus menyapa. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustazah. Nah, kemudian yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut yang seperti apa? Dengan lemah lembut, maksudnya adalah tidak berteriak-teriak. Bicaranya sewajarnya saja, tidak perlu teriak-teriak. Misalnya ketemu sama ustadz dan ustazahnya di sekolah, baru kalian teriak-teriak, "Ustadz, ustadz, ustazah, ustazah." Yang sopan ya anak-anak, jangan seperti itu. Kalau bertemu, "Assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustadz, bagaimana kabarnya?" Nah, terus kalian bisa cium tangan ustadz dan ustazahnya. Terus yang ketiga, ini biasanya di sekolahan, di kelas ya anak-anak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru menerangkan pelajaran. Nah, jadi kita tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh berbicara dengan teman kita, apalagi kalian membuat kelompok diskusi sendiri ketika guru kalian sedang menerangkan pelajaran. Itu sangat tidak sopan. Jadi jangan dilakukan ya anak-anak, harus tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yang keempat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, kita harus mengerjakan apa yang diberikan oleh guru kita. Jadi jangan diabaikan tugas-tugasnya, nanti nilai kalian juga tidak ada. Apa yang
suruh oleh guru dikerjakan halaman sekian sampai sekian. Nah, kalian harus mengerjakannya karena itu juga untuk nilai kalian. Yang rugi bukan ustadzahnya sebenarnya, yang rugi kalian yang tidak dapat nilai dan tidak dapat ilmu. Dan yang kelima adalah rajin belajar. Ini penting sekali, rajin belajar. Dengan rajin belajar, kalian adalah anak yang menghormati guru kalian. Kalian rajin belajar dan ustadzah kalian juga melaksanakan tugasnya sebagai pengajar di sekolah. Oke, kemudian cara menghormati teman. Nah, di sini ada gambar mereka sedang bermain nih anak-anak, bermain bersama, tidak berkelahi, menghargai teman. Nah, yang pertama ini ada tidak berkata kasar. Jadi meskipun kita sama teman sebaya kita bermain dengan teman sebaya kita, seumuran atau lebih muda di bawah kita ataupun lebih tua, kita tidak boleh berkata kasar ya anak-anak. Jangan mentang-mentang kalian berteman lalu kalian berbicara sembarangan dan berbicara kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Itu tidak boleh dilakukan ya. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan teman. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok teman atau kita sampai berkata yang menyinggung perasaan teman. Misalnya ada teman yang sepatunya sudah lusuh, sudah jelek, sepatunya robek, tapi dia juga belum bisa untuk beli sepatu gitu. Dan kalian mengolok-olok sewaktu dia pergi ke sekolah, datang ke kelas, kalian mengolok-olok. Itu tidak boleh ya teman-teman, itu sangat menyinggung perasaannya. Kita harus menghargai teman kita. Terus yang ketiga adalah membantu jika teman berada dalam kesulitan. Nah, ini kalian jangan biasakan ketika teman kalian kesulitan. Biasa itu ada ya teman-teman kalian naik sepeda misal, atau jatuh. Iya, jatuh pas naik sepeda atau jatuh tersandung pas lagi jalan. Kadang kan kita menertawakan teman kita ya. Itu sebenarnya tidak boleh ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kita harus membantu mereka. Kita harus membantu dia kalau terjatuh dari sepeda ataupun lagi jalan terus terjatuh. Dalam agama Islam, sikap hormat menghormati disebut ihtiram. Ihtiram adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, karena itulah manusia harus saling menghormati. Orang yang bersikap ihtiram adalah orang yang mengamalkan ajaran agama dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri sikap hormat terhadap sesama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sopan dalam pergaulan. Yang kedua, bersikap tawadu atau rendah hati. Yang ketiga, hidup sederhana. Yang keempat, baik dan halus dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Manfaat yang akan kita dapat bila saling menghormati yaitu: yang pertama, menguatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, tidak mudah diadu domba. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang B yaitu patuh. Tahukah kamu apa yang disebut dengan patuh? Patuh adalah taat. Patuh berarti menaati peraturan atau perintah. Misalnya, yang pertama, mematuhi orang tua ketika menyuruh belajar, sholat, dan lain-lain. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah dengan datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mematuhi guru dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun manfaat apabila bersikap patuh yaitu: yang pertama, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, mendapat prestasi. Yang ketiga, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, disayang oleh orang tua, guru, dan teman. Nah, sekian materi kita pada hari ini ya anak-anak. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.